Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo, apa kabar sekalian yang Pak Guru banggakan? Mudah-mudahan sekalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Dan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa mari kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekalian yang Pak Guru banggakan, hari ini tanggal 26 Oktober, hari Selasa, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan untuk hari ini kita akan kembali menggabungkan dua pembelajaran dalam satu hari ya. Kita akan pelajari pembelajaran 2 dan 3 untuk hari ini yang ada di subtema keempat di tema ketiga ya. Baik, karena sekalian yang Pak Guru banggakan, sebelum kita masuk di materi hari ini, silahkan mempersiapkan alat tulis dan bukunya. Kita akan bahas materi yang ada di pembelajaran 2 dan pembelajaran 3 pada hari ini. Baik sekalian, kita akan memulai pembelajaran kita dan kita akan memulai materi hari ini dari pembelajaran kedua. Anak sekalian, silahkan lihat di halaman 90. Kita mulai dari materi bahasa Indonesia. Nah, di sini ada bacaan atau teks ya, dan coba kita baca, kita pahami materi ini. Baik, mengerjakan tugas kelompok. Bu Guru memberikan tugas kelompok. Tugas kelompok dikerjakan secara berkelompok. Para siswa akan membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri atas siswa putra dan putri. Setiap kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Semua siswa berkumpul sesuai kelompoknya. Risa, Dinda, Bayu, dan Arsa satu kelompok. Bayu dipilih sebagai ketua kelompok. Bayu membagi tugas untuk anggota kelompok. Tugas dibagi secara adil. Mereka mengerjakan tugas bersama. Mereka saling bekerja sama. Mereka saling membantu jika ada teman yang kesulitan. Mereka dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Mereka puas dengan hasil kerja kelompok. Nah, itu tadi teks tentang mengerjakan tugas kelompok. Ya, terkadang kalau kita di sekolah, belajar di sekolah, kita biasanya membagi kelompok itu ya untuk mengerjakan tugas ya. Jadi kita mengerjakan tugas kita secara kelompok ya. Dan ketika kita berkelompok ya, tentunya kita memiliki tugas masing-masing ya, dan tugas itu harus kita kerjakan dengan baik. Dan setiap kelompok biasanya itu dipimpin oleh satu ketua kelompok ya. Jadi ada satu orang yang menjadi ketua atau pemimpin dalam kelompok tersebut ya. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, kita coba kerjakan ini. Jodohkan kata berikut dengan persamaan kata yang tepat. Jadi persamaan kata maksudnya adalah kata yang sama artinya ya. Persamaan kata itu maksudnya seperti itu ya. Kata yang sama artinya. Coba kita lihat. Kita mulai dari yang paling atas. Jadi yang di atas ini kita pasangkan dengan yang di bawah, yang sesuai dengan artinya atau sama artinya. Baik, kelompok. Kata kelompok itu kalau kita pasangkan dengan yang di bawah ini, kira-kira yang mana pasangannya? Ya, pasangannya adalah grup ya. Kelompok itu sama artinya dengan grup ya. Kelompok. Nah, kemudian membentuk. Nah, ini membentuk itu
setara atau sama artinya dengan kata apa? Dengan kata membuat, ya. Jadi membentuk itu sama juga artinya dengan membuat. Kemudian adil. Kalau adil artinya sama dengan ya sama berat, ya. Adil itu bisa persamaan katanya dengan sama berat, ya. Baik. Membantu. Kalau membantu ya kalau kita lihat membantu tentunya pasangan katanya atau persamaan katanya itu sama dengan menolong, ya. Jadi menolong dan membantu itu sama, ya. Dan terakhir ketua. Nah, ketua itu sama dengan pemimpin, ya. Baik. Jadi seperti itu. Jadi terkadang ada kata yang memiliki arti yang sama, ya. Jadi biasanya itu ada dua kata yang memiliki arti yang sama. Jadi seperti ini, ya. Tadi contohnya kelompok itu sama dengan grup, ya. Jadi grup dan kelompok itu sama artinya. Kemudian membentuk itu artinya juga sama dengan membuat. Adil itu sama berat, ya. Kemudian membantu sama dengan menolong, dan ketua itu sama dengan pemimpin, ya. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya. Silahkan lihat di halaman 91 materi PPKN dan coba kita baca. Sasa sangat pandai bergaul. Sasa memiliki banyak teman. Sasa selalu rukun dengan teman-temannya. Teman-temannya ada yang putri dan putra. Nah, teman putri yaitu Dinda, Tika, dan Risa. Sementara teman putranya yaitu Bayu, Raka, dan Arsa. Sasa selalu berteman tanpa membeda-bedakan. Nah, anak sekalian. Nah, kalau kita memiliki teman, ya, dan pasti anak sekalian punya teman, ya, kita tidak boleh membeda-bedakan, ya. Kita bisa bermain dengan teman kita, baik itu teman kita yang putri atau putra, ya, atau perempuan atau laki-laki, ya. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita. Kita harus selalu hidup rukun dengan teman kita, ya. Baik, sekalian, saya kira ini bisa dipahami, ya, walaupun sedikit materinya, sekalian bisa memahami ini bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita, ya, karena kita ini sama, ya, dan kita harus selalu hidup rukun dengan teman kita. Baik, sekalian, kita lanjut. Nah, untuk tugas hari ini silahkan kerjakan latihan pembelajaran 2 di halaman 92, ya, bagian A dan bagian B seperti biasa. Bagian A-nya dikerjakan di buku pengayaan dan bagian B dikerjakan di buku tugasnya. Baik, sebelum anak sekalian mengerjakan tugasnya, kita akan lanjutkan untuk pembelajaran ketiga. Baik, kita akan masuk di pembelajaran ketiga. Oke, kita masuk. Silahkan lihat di halaman 93 materi bahasa Indonesia. Nah, coba kita baca dan kita pahami. Dobi yang suka bohong. Pada suatu pagi, sekumpulan domba sedang mencari makan. Mereka mencari makan di lembah bukit. Lembah dekat bukit. Di sana ada banyak rumput segar. Tiba-tiba, Dobi, salah satu domba, berteriak. Ia berkata bahwa ada seekor serigala. Serigala akan memangsa mereka. Domba-domba pun merasa ketakutan. Mereka berlarian ke sana kemari. Tetapi Dobi malah tertawa dengan kencang. Ia berhasil membohongi domba-domba lain. Domba-domba pun merasa kesal. Mereka berpindah ke tempat lain. Tinggallah Dobi sendiri menikmati rumput segar. Lalu Dobi mendengar suara auman serigala. Sontak Dobi berlari ketakutan. Ia minta tolong kepada domba lain. Ia juga berkata bahwa ia dikejar oleh serigala. Namun domba lain tidak mempercayai ucapan Dobi.
Dobi si domba yang suka bohong, itulah akibat jika suka berbohong. Nah, sekalian, dari cerita tersebut ada hal yang bisa kita ambil atau pelajaran yang kita bisa ambil, ya, bahwa ketika kita berbohong kepada orang lain, maka suatu saat orang lain tidak akan mempercayai kita, ya. Nah, makanya anak sekalian, jangan pernah membohongi orang lain, ya, apalagi selalu membohongi orang lain. Ya, karena kalau kita sering membohongi orang lain, maka orang lain pun akan tidak percaya lagi kepada kita. Seperti tadi si Dobi, ya, karena dia membohongi domba-domba yang lain atau teman-temannya, ya, akhirnya teman-temannya pun merasa kesal. Ketika domba si Dobi tadi minta tolong, ya, tidak ada yang mempercayai, ya, tidak ada yang membantunya karena teman-temannya merasa pasti si Dobi hanya berbohong, ya, karena dia selalu berbohong kepada teman-temannya. Makanya sekalian, hindarilah sikap atau perbuatan bohong, ya. Jangan membohongi teman atau orang lain, karena itu pasti orang lain tidak akan percaya kepada kita, ya. Makanya harus kita berkata jujur kepada orang lain, ya. Itu sebagai pelajaran dari kisah Dobi yang suka bohong. Jadi kisah-kisah seperti ini atau cerita-cerita seperti ini itu pasti ada makna atau pelajaran yang kita bisa ambil, ya, sebagai sebagai sikap yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita. Dan sikap bohong ini tentunya tidak boleh kita contoh, ya. Yang harus kita contohi adalah jangan berbohong, ya. Baik, anak sekalian, kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, kita lanjut ke halaman 93 sampai halaman 94 materi PPKN. Di sini ada bacaan, coba kita baca. Rukun dengan teman. Saat jam istirahat, para siswa bermain bersama. Mereka bermain di halaman sekolah. Bayu, Raka, Arsa, dan teman-teman bermain sepak bola. Dinda, Sasa, dan Risa bermain lompat tali. Mereka bermain dengan gembira. Mereka berteman akrab. Meskipun berbeda agama, mereka hidup rukun. Anak laki-laki dan perempuan juga belajar bersama. Mereka rutin melakukan belajar kelompok. Apabila ada yang kesulitan, teman lainnya membantu. Kerukunan mencerminkan persatuan. Hidup rukun menumbuhkan rasa persahabatan. Hidup rukun menciptakan rasa persaudaraan. Nah, ini sudah kita bahas juga tadi, ya, sedikit banyak sudah kita bahas tentang hidup rukun dengan teman. Jadi tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus selalu menjunjung tinggi persatuan. Supaya apa? Supaya kita bisa rukun dengan teman kita, baik itu kepada teman kita yang perempuan ataupun laki-laki, ya. Walaupun itu kita memiliki perbedaan baik dari agama, suku, dan lain-lain, ya. Dan sekalian, kita bisa membedakan teman kita yang perempuan ataupun yang laki-laki, atau putra atau putri, ya. Biasanya kita bisa membedakannya berdasarkan dari namanya, ya. Kita bisa lihat dari namanya. Apabila kita juga melihat secara langsung, tentunya kita sudah bisa langsung tahu bahwa ini laki-laki dan ini perempuan. Tapi kalau kita lihat berdasarkan nama juga bisa, ya. Seperti Bayu, Raka, Arsa. Nah, tentunya kalau Bayu itu nama laki-laki, ya. Belum pernah Pak Guru dengar atau lihat namanya Bayu itu orangnya perempuan, ya. Tapi Bayu, Raka, Arsa itu termasuk laki-laki. Nah, kalau Dinda, Sasa, dan Risa, nah ini nama perempuan, jadi orangnya pasti perempuan atau putri, ya. Baik, saya kira bisa dipahami materi seperti ini, dan kita lanjutkan materi terakhir, materi matematika.
di halaman 94. Baik, Arsal dan Ibu pergi ke toko alat tulis. Ibu membelikan beberapa alat tulis untuk Arsal. Berikut alat tulis yang dibeli Arsal. Nah, di sini ada beberapa alat ya, alat tulis. Ada kotak pensil harganya Rp6.000, rautan harganya Rp500, penghapus harganya Rp1.000, dan buku tulis harganya Rp2.000. Total belanjaan Arsal sebagai berikut. Nah, ini totalnya berarti jumlah keseluruhannya ya. 6.000 ditambah 500 tambah 1.000 tambah 2.000 sama dengan 9.500. Jadi total belanjaan Arsal adalah Rp9.500. Nah, sekalian, kalau Pak Guru tanyakan Rp9.500 itu kita bisa membayarkan dengan uang apa? Nah, kita bisa membayarkan dengan satu pecahan uang 10.000 ya. Satu uang pecahan 10.000. Apakah bisa kita bayarkan dengan uang lain, pecahan uang lain? Bisa ya, bisa. Yang penting itu mencukupi atau melebihi dari 9.500. Contoh, kita bisa membayar 9.500 tadi itu dengan pecahan uang 5.000 2 lembar ya, karena kalau 5.000 2 lembar artinya 10.000 ya, kita bisa membayar 9.500. Kemudian apalagi uang berapa lagi? Bisa juga uang 2.000 5 lembar. Kalau uang 2.005 lembar berarti jumlahnya 10.000. Jadi kita bisa bayar 9.500 ya. Jadi banyak pecahan uang yang bisa kita kumpulkan sehingga kita bisa membayar uang belanjaan senilai 9.500. Tentunya harus pas 9.500 atau lebih dari 9.500 uang kita ya, supaya kita bisa membeli harga barang tersebut ya. Karena kalau uang kita kurang, misalkan 9.000 saja uang kita, nah tentunya kita tidak bisa membeli yang barang yang harganya 9.500 karena tidak cukup uang kita ya. Jadi seperti itu cara kita belanja ya, atau membeli sesuatu. Baik, kita lanjut. Nah, coba kita kerjakan soal-soal di bawah ini berdasarkan harga barang. Pak Guru ambil 2 contoh ya, karena di situ ada, kalau tidak salah ada 5 contoh, 5 soal, tapi kita ambil 2 contoh saja. Nah, Hana nomor 1 ya. Hana memiliki uang 1.500. Apa saja barang yang dapat dibeli Hana? Kalau uangnya 1.500 berarti kita cari harga yang pas atau yang cukup. Kalau kotak pensil apakah cukup? Nah, tidak cukup ya, karena harganya 6.000 sementara uang kita cuma 1.500, berarti kotak pensil kita tidak bisa beli. Kemudian buku tulis apakah bisa dibeli? Tidak bisa ya, karena uang kita cuma 1.500 sementara harga bukunya lebih mahal yaitu 2.000. Berarti cuma ini 2 saja yang kita bisa beli. Nah, kita ambil satu contoh, rautan. Rautan kita bisa beli berapa banyak? Nah, kita ambil contoh 1 ya. Satu rautan itu harganya berapa? Rp500. Berarti harganya Rp500. Kemudian karena sudah 500 berarti uang kita sisa, uang Hana sisa 1.000. Berarti kita bisa ambil penghapus ya. Penghapus jumlahnya 1, harganya 1.000, jumlahnya 1.000. Berarti totalnya ada Rp1.500 ya. Jadi uangnya pas ya, 1.500. Baik, kita lihat nomor 2. Risa memiliki uang 3.000. Apa saja barang yang dapat dibeli Risa? Ada uangnya 3.000 Risa. Apakah kita bisa membeli kotak pensil? Tidak bisa ya, karena uangnya cuma 3.000 sementara kotak pensil harganya 6.000. Apakah bisa buku tulis? Bisa. Apakah penghapus bisa? Bisa. Rautan juga bisa? Bisa. Nah, kita ambil satu rautan ya. Harganya rautan karena harganya 500 berarti kita bisa ambil 2 ban ya. Jadi 2
rautan harganya 500. Nah, karena harganya 500 berarti kalau ada 2 berarti 500 ditambah 500 atau 2 kali 500 harganya berarti 1000 ya, karena kita ambil 2 rautan. Kemudian karena masih ada sisa 2000, kita bisa ambil 1 buku tulis ya. Berapa banyak? Cuma 1 ya. Harganya 2000 dan jumlahnya 2000, berarti totalnya berapa? Ya, totalnya Rp3.000. Jadi pas uang Rista untuk membeli rautan 2 ya, kemudian 1 buku tulis. Jadi seperti itu kalau kita belanja ya. Kalau kita mau belanja sesuatu, kita perhatikan harganya ya, dan kita juga perhatikan uang kita. Jangan sampai uang kita tidak cukup membeli barang yang kita mau beli ya. Jadi seperti itu. Baik, teman sekalian, kita lanjut. Nah, untuk tugas hari ini silahkan kerjakan di halaman 96, latihan pembelajaran ketiga, bagian halaman B seperti biasa. Baik, teman sekalian, sekira cukup untuk materi dan tugas kita hari ini. Jadi ada 2 materi kita, pembelajaran 2 dan pembelajaran ketiga. Mudah-mudahan sekalian bisa memahami materi kita hari ini, walaupun videonya agak panjang ya, tidak apa-apa, supaya kita bisa menyelesaikan 2 pembelajaran hari ini. Baik, sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru pesan seperti biasa, anak sekalian belajar dengan baik, belajar dengan mandiri dan disiplin, supaya anak sekalian terbiasa mulai dari kecil untuk selalu mandiri dan disiplin. Dan jangan lupa untuk perkaliannya terakhir minggu ini berarti perkalian 10 ya. Jadi silahkan menghafalkan perkalian 10. Baik, sekira cukup untuk hari ini dan Pak Guru tutup. Terima kasih banyak atas perhatian sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.